Alhamdulillah, pada malam kali ini kita berjumpa kembali, bisa bermuwajahah kembali setelah hampir 2 bulan kita tidak bertemu dalam taklim kita, dan Alhamdulillah sunnah. Jadi ketika kita sholat berjamaah subuh, maka pahalanya itu sama seperti orang yang melakukan sholat sunat 1 malam penuh. Kalau kita berjamaah subuh, kalau kita berjamaah isya, setengah malamnya kita melaksanakan sholat. Kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalabul ilmi, mengambil ilmu-ilmu dari para ulama yang terdahulu supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah dohir, ibadah syariat seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Ternyata ada ibadah yang bisa menyelamatkan kita, yaitu ibadah batin, yaitu menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Itu karena di dalam Al-Quran kita sering baca qad aflaha man zakaha, qad sungguh aflaha berbahagialah, man zakaha orang yang mensucikan hatinya. Dia ibadah dohir terlihat, tapi juga menyucikan hatinya. Wa qad khaba man dasaha, wa qad dan sungguh khaba merugilah mandasaha bagi orang-orang yang mengotori hatinya. Meruginya kenapa? Ibadah dohirnya dia laksanakan, tapi lupa dengan berbagai macam penyakit hati. Contoh yang pernah kita kaji, yaitu masih ada ingat? Yang pertama sombong, yaitu merasa diri lebih dibanding orang lain. Yang kedua riya, suka pamer kebaikan. Terlihatnya sih ibadah, tapi ketika di dalam hatinya ingin mendapatkan derajat di pandangan orang lain, maka hilanglah ibadahnya itu, pahalanya. Riya tuh rusak juga ibadah dohir kita, yang terlihatnya menurut kita ibadah. Kemudian hasud dengki kepada orang, iri sama dengki. Kita ibadahnya rajin, tapi melihat orang dapat nikmat, dapat anugerah dari Allah di dalam hati itu, supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Yang penting mah saya gak kebagian harta kayak dia juga apa-apa, yang penting nikmat itu hilang aja dari dia. Nah, itu juga merusak amal ibadah kita. Nah, kita akan lanjut bab yang belum kita bahas, yaitu tentang hubbul jah wal mal wa kasratul harsi alaihima. Mencintai kedudukan itu banyak, pangkat, jabatan, pandangan orang, itu kedudukan. Wal mal dan harta, wa kasratul harsi dan berambisi alaihima untuk mencapai keduanya, untuk mencapai kedudukan dan harta tersebut, untuk mencapai pandangan orang, jabatan, pangkat tersebut dan harta. Pangkat itu bukan hanya sebatas dunia, termasuk ingin dipandang sebagai ustaz, ingin dipandang sebagai ulama misalnya, itu juga sama. Itu namanya kedudukan atau pangkat lah, pangkat di dunia. Ingin dianggap alim misalnya, itu sama. Itu salah satu yang merusak. Nah, kita akan bahas 4 perkara ini. Wa amma hubbul jah, qala al-musannif telah berkata, pengarang kitab yang disanjung dari kitab Ihya Ulumuddin, wa amma hubbul jah, dan adapun cinta kedudukan, wal mal dan harta, wa kasratul harsi alaihima, dan berambisi untuk mendapatkan kedudukan dan harta, famadmumun jiddan, maka itu sangat tercela sekali. Ini termasuk penyakit hati. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Nanti bisa
dilihat di surat Al-Qasas ayat ke-83, yang artinya tilka darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladina la yuriduna, bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, fil ardi, di bumi, wala fasada, dan juga tidak membuat kerusakan. Ya, termasuk orang yang merugi itu, akhirat itu, surga itu diciptakan bagi orang-orang yang tidak menginginkan derajat, kesombongan, yang tidak sombong ketika dia hidup di bumi. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan baik lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat Al-Munafikun ayat ke-9, nanti bisa dilihat. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillahi, dari mengingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka itulah mereka orang-orang yang merugi. Jadi hidupnya untuk mencari harta sampai lupa kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, tadi surat Al-Munafikun ayat 9, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnatun, cobaan bagi kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-65. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bani ja'iani, tidaklah dua ekor serigala yang sedang kelaparan, ursila fi zaribati gonamin, kemudian dua serigala ini ursila, dilepaskan, fi zaribati gonamin, di kandang kambing, di kandang ternak, bi afsadalaha, maka rusaknya itu hanya untuk kambingnya saja. Min hubbil mali wasyarafi fid dini ar-rajulil muslim, dibanding dari orang yang mencintai harta dan mencintai kemuliaan di dalam agama seorang muslim. Apa maknanya tentang hadis di atas? Wa makna dalika, dan adapun makna yang hadis di atas itu, anna hubbal mal wal jah, dan sesungguhnya cinta terhadap harta dan derajat, pangkat, kedudukan, yufsidani, sangat merusak, bani al-ja'iani idza ursila fil barami, dibanding dua serigala yang dilepaskan di kandang ternak. Kalau dua serigala ini merusaknya hanya sebatas kepada kambingnya saja, tapi ketika manusia sudah cinta harta dan kedudukan dan pangkat, maka selain agama yang dirusak, yang lain pun kebagian akan dirusak oleh sifat keduanya itu. Famanishtada hirsuhu, maka barang siapa yang berambisi alal jahi wal mal, untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, derajat, wal mal, dan harta, wa talabul manzilah, dan mencari keagungan, wa ta'zim, dan kebesaran, fi qulubin nas, di pandangan orang lain, faqad ta'arrada bidzalika, maka sungguh ta'arrada, dia menyerahkan dirinya, bidzalika, dengan dua sifat itu, karena kesengsem, karena berambisi untuk mendapatkan dua perihal itu, li'afatin kasiratin, untuk mendapatkan bahaya yang banyak, kal kibri, seperti sombong, waria dan ria, pamer kebaikan,
wa tazayyun dan berhias, wa tasannu dan pencitraan. Itu bahaya pencitraan juga. Misalnya saya pakai ini apa? Pakai imamah di udang ini. Biar dianggap alim ulama sama orang itu bahaya. Di dalam hati pengen, misalnya itu kan termasuk tazayyun, berhias dengan pakaian supaya dianggap alim, termasuk di dalamnya tasannu, pencitraan diri. Nah itu bahaya juga. Kalau udah dua, tazayyun, niat tazayyun dihiasi, tasannu di apa namanya, pencitraan, biasanya masuk di dalamnya penyakit hati namanya takabur, sombong, merasa diri lebih tinggi dibanding orang lain. Rusaklah ibadah kita. Aduh, berat ya. Yang penting kan kita tahu ilmunya dulu biar kita selamat. Kalau nggak tahu bahaya. Yang bener ya ini. Wa tarkul tawaddu, dan tidak tunduk. Tawaddu itu tunduk. Tidak tunduk lil haqi, kepada kebenaran. Maaf, misal tidak tunduk kepada kebenaran, memang kalau munkarat itu harus dilawan. Enggak apa-apa. Kalau munkarat itu wajib dilawan. Misal yang kayak rantai neraka tadi katanya, kalau nggak salah saya dengar di zaman sono, ya nggak mungkin. Rantai neraka itu namanya itu diro. Diro itu rantai kan begini ya, saling beri sambungan. Diro itu namanya diro. Diro itu satu rantai. Di dalam satu hadis, di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, kemudian di Daqaiqul Akhbar juga ada. Lau anna diro'an, seandainya ada satu rantai yang biasa dipakaikan kepada ahli neraka, wa du'a ala jibali dunya, kemudian Allah taruh di gunung yang paling tinggi di atas dunia, ladabat, maka gunung itu akan meleleh. Ini ditarik loh dari neraka. Itu kan mungkin. Terus misalnya bisa ada apa benar orang yang masih hidup bisa mengunjungi surga, kemudian kakinya katanya bisa wangi, warna kuning karena wanginya, padahal dia belum meninggal. Enggak juga, untuk naik ke langit pertama aja ribetnya minta ampun. Kipu. Puku. Nah itu penyakit hati yang seperti ini akan merusak ibadah kita. Ulangi, wa tarku tawaddu, dan tidak tunduk terhadap kebenaran, wa ahlihi, dan ahli kebenaran, wa karahiyatil humul tahu. Karahiyah itu benci, tidak suka, al-humul kepada sifat humul. Humul itu tidak suka terkenal, tidak suka popularitas, lebih condong menyembunyikan diri, biasa-biasa aja. Kalau dia benci terhadap humul, sifat humul ini, ya termasuk di dalamnya. Pengennya tuh tenar. Kebalikannya dari sifat humul itu takabur, riya, tazayyun, tasannu. Kebalikannya humul, satu sifat itu. Humul itu menyembunyikan identitas yang, misalnya saya anak ajengan besar, kiai besar, saya sembunyiin identitas saya misalnya sebagai anak dari kiai besar, dan itu humul karena nggak mau terkenal. Dikhawatirkan itu penyakit hati, penyakit hati itu datang. Ila dali dan lain-lain. Minal baliyat, dari berbagai macam bahaya. Famanishtada hirsuhu, maka barang siapa yang berambisi alal jahi wal mal, terhadap harta dan terhadap kedudukan dan harta, wa talabul manzilah, dan menginginkan kedudukan, wal ta'zim, dan keagungan, fi qulubin nas, di dalam hati manusia, faqad ta'arrada bidzalika afatin kasiratin, maka sama saja dia menyerahkan dirinya untuk mendapatkan bahaya yang sangat banyak. Wa fil hadis, dan di dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha
yuhibbu min ibadihil atqiya'i min ibadihil atqiya'a al-akhfiya'a al-abriya'a. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu min ibadihi, mencintai dari hambanya, para hambanya, al-atqiya, orang yang bertakwa, al-akhfiya, yang menutup diri, maksudnya yang tidak suka ketenaran, wal abriya, dan suci, kesucian hati maksudnya. Wafihi, dan di dalam hadis lain, ini agak ngeri juga hadisnya. Makanya ketika kita melihat orang bermaksiat atau orang di jalanan melihat orangnya biasa-biasa aja, hati-hati. Jangan-jangan hatinya itu bersih, dia rajin ibadah dan berilmu juga. Di sini di dalam satu hadis, rubba as'asha aghbaro dhi timraini. Rubba as'asha, berapa banyak orang yang rambutnya kusut, aghbaro, kemudian berdebu, dhi timraini, dia itu hanya mempunyai pakaian yang biasa, yang lusuh, yang biasa, nggak pakai itu apa, nggak pakai jubah keagungan. La yu'tihi lahu, dan orang tidak ada yang memperdulikan dia karena orangnya musuh. Misalnya pecinya merah, udah lecek, pakaiannya ini. Kata baginda Nabi, lau aksama, seandainya orang ini bersumpah, yang orang yang musuh tadi, ala wahi, kepada Allah, la abarahu, maka pastilah Allah mengabulkan doanya. Saking kita tidak melihat kebersihan hati orang, dengkinya nggak ada, rasa pamernya nggak ada, pakaiannya biasa aja, rambutnya kusut, ternyata punya, tapi dia berilmu. Selain berilmu, dia juga punya hati bersih. Ketika dia bersumpah, kata baginda Nabi, lau aksama, seandainya dia bersumpah Allahi, pada Allah, la amarahu, pastilah Allah mengabulkan doanya. Jadi melihat orang biasa-biasa aja, ya kita tetap harus muliakan. Jangan yang dimuliakan kan hanya sebatas ini, selama dia berilmu, muliakan. Ya, alhamdulillah. Bang Ari, Bang. Wa man istada hirsuhu 'alal mal, dan barang siapa yang berambisi untuk mendapatkan harta, berambisi untuk mendapatkan harta, faqad ta'arrada, maka sungguh dia telah menyongsong, dia telah menyerahkan dirinya bidzalika, dengan sifat tersebut, li akhtarin azimatin, untuk mendapatkan bencana yang begitu besar, wal baliyati jasimatin, dan kerusakan yang sangat bahaya, yang sangat berbahaya. Kita terlalu cinta harta itu sama aja kita menyerahkan diri untuk mendapatkan bencana-bencana yang besar. In lam yuhfidhu Allah, apabila Allah tidak menjaga dia, wa yatadaraku bi rahmatihi, dan Allah tidak meninggalkan dari rahmatnya. Wal madmu, dan ketercelaan, min hubbil jahi wal mal, dan ketercelaan dari sifat cinta kedudukan dan harta, wa minal harsi alaihima, dan berambisi untuk mendapatkan keduanya, syiddatu dzalika wa iftaruhu, dan sangat berambisi untuk mendapatkan itu, wa iftaruhu, dan keinginannya menggebu-gebu, hatta yatlubahuma, sehingga dia mencari dengan agar cita-cita tercapai yang kedua itu, lil insan, kepada seseorang,
wa yatasabbaba fi husulihima, sehingga dia mencari husul, mencari perantara untuk mendapatkan kedudukan dan harta itu. Bikulli wajhin yumkinuhu, yang bisa memungkinkan dia untuk mendapatkannya, min jaizin wa ghairi jaizin, dari hal yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Orang kalau sudah kesengsem dengan jabatan dan harta, apapun pasti dia tabrak. Yang bisa memungkinkan, baik yang diperbolehkan ataupun tidak, yang penting tujuannya tercapai. Kama yaqa'u dzalika katsiran li ba'dil maftuninal ghafilin 'anillahi ta'ala. Dan ini sebagaimana banyak orang yang terjerumus dengan keadaan tersebut. Li ba'dil maftunina, bagi orang-orang yang maftunin, yang kesengsem untuk meraih dunia, al-ghafilina, yang melalaikan dia, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi tidak ada waktu yang kosong. Wa yasiru bihima, dan jadilah dengan tujuan dua tersebut, untuk meraih tersebut, fi syadli syagilina, menjadi orang yang tersibukkan, anit tafarruqil lil ibadatillahi wa dzikrihi, tersibukkan dari kekosongan waktu untuk beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Jadi sudah tidak ada waktu untuk ibadah itu, tidak ada kesempatan untuk ibadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah, karena ingin mencapai tujuan tersebut, yaitu pangkat dan jabatan dia. Fa'amma man talaba dzalika, maka adapun orang yang mencari kedudukan dan jabatan kemudian harta tersebut, biniyatin solihatin, tetapi dengan niat amal soleh, li isti'anati bihi alal akhirah, untuk menolong dia untuk bekal ke akhirat, wasiyanati dinihi, dan untuk memelihara agamanya, wa nafsi, dan jiwanya, anta'addid zolimina, dari gangguan orang-orang yang zalim, wa anil hajati lannas, dan untuk memenuhi hajat orang banyak. Itu boleh. Misal, contoh ini, percontohannya begini. Misal, seandainya saya tidak jadi DKM misalnya, di sini kayaknya orang-orang ini susah diajak ngaji atau diajak ke masjid nih. Ya udahlah, saya harus jadi DKM. Orang ini soalnya dekat semua nih, jadi masjid bisa rame, udah jadi. Enggak apa-apa. Bukan berarti hubulja, cinta kedudukan sebagai ketua DKM atau RT. Misalnya, kalau misalnya ini warga susah diatur nih, misalnya banyak yang maksiat. Kalau saya jadi RT, orang-orang yang ini tuh pada nurut sama saya, misalnya. Maka untuk mencapai kedudukan tersebut, untuk menyelamatkan dari kezaliman, itu boleh. Boleh untuk mendapatkan jabatan jah tadi, jabatan dan pangkat tadi, boleh. Ulangi. Maka adapun orang yang mencari kedua tersebut, antara kedudukan dan jabatan, derajat pangkat dan jabatan, dengan niat yang soleh untuk menolong bekal akhiratnya dan untuk memelihara agama dan jiwanya dari gangguan-gangguan orang zalim, dan untuk memenuhi hajat orang banyak karena dia mampu, walam yastagil bisa babi dzalika, dan dia tidak tersibukkan gara-gara jabatan tersebut, an ibadillahi, dari ibadah kepada Allah, an ibadatillahi, dari ibadah kepada Allah, wa dzikrihi, dan dzikir kepada Allah itu tidak sibuk gara-gara jabatan tersebut, maka itu boleh. Walam tafaraqhu at-taqwa, dan dia tidak berpisah dengan sifat ketakwaannya, bersikap ketakwaannya, wal khaufu minallahi, dan takut kepada Allah, itu tidak lepas ketika dia memegang jabatan. Itu boleh.
Fadzalika, maka itu semua yang orang yang berniat untuk mengejar jabatan dan harta tersebut la ba'sa bihi, itu tidak apa-apa, wala haraja fihi, dan tidak ada dosa di dalamnya. Insyaallah, insyaallah. Wa ala kulli hal, dan untuk setiap kondisi, wa ala kulli hal, dan untuk setiap kondisi, faqilatul harsi, menyedikitkan ambisi, alal jah, kepada kedudukan, wal mal, dan harta, wa tarkur raghabati, dan meninggalkan kesukaan atau kecintaan fihi ma, di dalam dua perkara tersebut, aslamu, itu lebih selamat, lebih selamat buat kita. Wa ahwatu, dan lebih berhati-hati. Wa aqrabu, dan lebih dekat ila taqwa, kepada taqwa, dengan syarat itu meninggalkan dua tadi. Wa asbahu, dan lebih condong menyerupai yuhdis salafis soleh, kepada perilakunya orang-orang salafus soleh. Amat hubul jah wal mal, cinta kedudukan dan harta, habis. Jadi cinta kedudukan harta itu seperti itu. Wa amma syukhu wal bukhlu, dan adapun syukhu, kikir, wal bukhlu, pelit, medit, korek, syukhu kikir, bukhlu pelit, kira-kira hampir ada persamaan ya. Faqobihani, dua perkara ini jelek. Muhlikani, dua perkara ini merusak seseorang. Kalau tadi itu yang merusak harta dan jabatan, kalau sekarang yang merusak kikir dan pelit. Karena harta dan jabatan itu dekat-dekat gitu. Kalau dengan jabatan otomatis hartanya juga naik, kan gitu ya. Faqobihani muhlikani, dua perkara tersebut jelek dan juga membinasakan. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi, dan barang siapa dirinya dipelihara dari kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi, dan jangan sekali-kali menyangka bahwa harta-harta yang telah dikaruniakan kepada mereka kemudian mereka pelitkan, huwa khairul lahum, itu baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, sesungguhnya kepelitan itu, bakhilnya itu adalah buruk bagi mereka. Saya tawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta yang dipelitkannya itu akan dikalungkan di hari kiamat kepada leher-leher mereka. Dikalung, diro aja tadi aja apa? Ketika ngambil dari neraka satu rantai yang biasa diikatkan, satu aja udah bisa meleleh gunung yang begitu besar. Nah sekarang ikatan itu berarti banyak, diikatan. Nah, saya tahu wakuna ma bakhilu bima yaumal bihi yaumal qiyamah, dan harta yang dipelitkannya itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Surat Ali Imran ayat ke-180. Kalau kita baca tentang fidam tilawatil Quran, sama tentang celaan-celaan bagi pembaca Al-Quran, Sayyidina Umar itu kalau membaca ayat Al-Quran itu biasanya pingsan kalau dengar-dengar yang kayak geri-geri. Kalau kita kan biasa-biasa aja ya, bisa pingsan. Bahkan banyak yang meninggal di kalangan kaum salafus saleh, apalagi menceritakan tentang neraka. Jadi satu ayat itu benar-benar direnungi, kemudian nasihat baginda Nabi itu apa, dikaji sehingga dia itu rasa khaufnya itu tinggi, syiddatul khauf, sangat rasa takutnya itu sangat tinggi ketika mendengar ayat-ayat tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah.
Ini kan sama aja ancaman. Ketika kita mempunyai sifat kikir dan pelit, maka itu ancamannya akan dikalungkan di hari kiamat. Kepelitan itu. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqus syuhha, takutlah kalian sama kikir. Fa inna syuhha, maka sesungguhnya kikir itu ahlaka, membinasakan. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, kata baginda Nabi. Kata baginda Nabi kepada sahabat, kamu harus takut sama kikir itu, karena kikir itu membinasakan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum, karena kekikiran itu mereka sampai menumpahkan darah di antara mereka. Namanya kikir paling-aing gitu. Ini milik saya nih, saya akhirnya saling bunuh. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan kepada mereka. Jadi menghalalkan segala cara untuk mencapai hartanya itu kumpul. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu, orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, orang pelit ada temannya. Di sini dijelasin, selain jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat kepada neraka. Al-Hadits. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun fil jannah. Sakha itu adalah nama salah satu pohon yang ada di surga. Di surga itu berarti ada namanya pohon sakha. Wa absaruha fi dunya, dan rantingnya pohon sakha itu adanya di dunia, rantingnya. Faman ta'allaqa bi ghuslin minha, maka barang siapa yang berpegangan dengan ranting pohon tersebut, qadahu ilal jannah, maka ranting itu akan mengantarkan dia ke dalam surga. Fala yalijul jannata, maka tidak akan masuk ke dalam surga illa sakhiyun, kecuali orang-orang yang dermawan. Berarti sakho itu adalah orang dermawan, orang murah hati. Nama pohonnya sakho di surga, dan rantingnya ada di dunia. Apabila kita dermawan di dunia, maka sama saja kita memegang ranting dari pohon sakho tersebut, dan akan membawa kita menuju surga. Maka kata baginda Nabi, fala yalijal jannatu, maka tidak fala yalijal jannata, maka tidak akan masuk ke dalam surga illa sakhiyun, kecuali orang-orang yang dermawan. Wal bukhlu syajaratun finnar, dan bukhl itu adalah salah satu pohon yang ada di dalam neraka. Wa aqsanuha fid dunya, dan rantingnya pohon tersebut ada di dunia. Faman ta'allaqa bi ghuslin minha, faman, maka barang siapa ta'allaqa yang bergelantungan, yang berpegangan, bi ghuslin dengan salah satu ranting minha dari pohon tersebut, qadahu ilan nar, maka ranting itu akan membawa dia ke dalam neraka. Fala yalijun nar, maka tidak akan masuk ke dalam neraka illa bakhilun, kecuali orang-orang yang pelit, orang-orang yang medit, orang-orang yang butuh kasiran, mengkorek, mereka hesek. Korek. Ternyata pelit itu salah satu pohon yang ada di surga, di neraka. Maka orang yang pelit di dunia, kepelitan itu akan membawa dia ke dalam neraka. Dan ini kan sudah diajarkan sama guru kita, Gus Adi.
Usaha itu kan kita tahu dia punya jabatan juga, tapi dermawannya minta ampun. Coba pas Ramadan kalau makan itu kan bukan makanan biasa, itu makanan biasa. Beliau selain berilmu, dermawan. Contoh buat kita. Waqala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, wa inna kulla jawadin fil jannah, sesungguhnya setiap orang yang dermawan itu adanya di dalam surga. Hasbun Allah, sudah kepastian itu dari Allah. Wa ana bihi kafilun, dan aku sebagai penjamin orang itu. Tuh, kalau dermawan itu Kanjeng Nabi sendiri yang menjamin. Ala ketahuilah, wa inna kulla bakhilin finnar, ketahuilah sesungguhnya orang yang pelit itu tempatnya di dalam neraka. Hasbun Allah, sudah terpastikan oleh Allah. Sudah pasti ini orang ini kalau pelit, katakan Nabi. Wa ana bihi kafilun, dan aku sebagai penjamin orang itu bahwa dia itu pasti masuk neraka. Baginda Nabi yang ngomong. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi minal alimil bakhili. Al jahilu as-sakhiyu, orang yang bodoh, yang tidak paham tentang agama tapi dia mempunyai kekayaan, kemudian dia dermawan. Ahabbu ilallahi, dia lebih dicintai oleh Allah minal alimil bakhili, daripada orang yang alim banyak uangnya tapi medit, koret bin koret. Selangi, orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah dibanding orang yang alim tetapi pelit. Dia tahu ilmunya tapi tidak dilaksanakan. Kemudian penulis mengasih catatan di sini, faqad alimta, sungguh sekarang kau telah tahu. Kamu udah tahu sekarang penjelasannya, katanya. Syiddatad dhammi asyukhi wal bukhli wa qubhahuma, tentang sangat kerasnya kecaman bagi sifat kikir dan pelit dan keburukan kedua sifat tersebut. Sekarang kamu udah tahu tentang keburukan kikir sama pelit itu, maka hati-hati dengan sifat ini. Wasyuhu, nah ini maknanya. Dan adapun kikir, huwa al-bahilu al-mutrib al-mufritu asyadidu, yang namanya kikir itu adalah bakhil yang sangat keterlaluan. Kikir itu adalah pelit yang sangat keterlaluan, yang kelewat batas. Itu maknanya dari kikir. Maksudnya adalah wahwa kama qala ba'dul ulama, sebagaimana perkataan sebagian para ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka semua, harsul insan, kerakusan seseorang, ala akhdi ma fi aidin nas, untuk mengambil harta yang ada di tangan orang lain. Kerakusan seseorang untuk mengambil harta yang berada di tangan orang lain. Wa amal bukhlu, dan adapun pelit, bahwa pelit itu adalah bukhlul insan, yaitu pelitnya seseorang bima biyadihi, pelitnya seseorang itu dengan berupa harta yang ada di tangannya. Jadi yang paling parah apa? Kikir. Misalnya saya punya aqua, punya sirup, Bang Ari punya sirup di situ. Nah, kalau orang kikir, jangankan untuk orang lain, buat diri sendirinya aja nggak diminum, lebih baik ngambil dari orang, punya orang. Kikir itu keterlaluan pelitnya, buat diri sendiri aja dia nggak dipakai.
lebih baik mengambil dari orang. Kalau pelit itu hanya tidak diberikan kepada orang lain, tapi dia pakai sendiri. Tapi dia tidak mempunyai rasa rikoh, kasihan kepada orang lain. Kelembutan hatinya tidak ada, kurang. Sehingga sama orang yang membutuhkan itu, dia ada ini udah buat saya aja ini bisa. Padahal itu kelebihan, masih kelebihan hartanya. Itu pelit. Tidak mau dibagi kepada orang, tapi dipakai buat sendiri. Tapi kalau kikir, buat diri sendirinya aja nggak mau, nggak dipakai. Masih berpikir berapa kali untuk dipakai diri sendirinya. Yang penting harta orang lain bisa keambil. Itu kikir. Maka kikir itu bahwa makhlul insan bima biyadihi. Namanya pelit itu, pelitnya itu hanya sebatas yang berada di kanannya saja, yang tidak mau diberikan kepada orang lain. Itu pelit. Tapi kalau kikir itu pelitnya itu keterlaluan. Jangankan dibagi kepada orang, buat diri sendirinya aja dia nggak dibagi. Wa ghayatuhu, dan puncaknya pelit itu ayyabkhulal insan, ketika seseorang pelit, wa ihrajul huquqi al-wajibati alaihi fi mali, yaitu untuk mengeluarkan harta dari hak-hak kewajiban dia di dalam hartanya. Contohnya kazakati, seperti zakat, wa fi maknaha, dan makna selain zakat yang serupa dengan zakat. Zakat itu kan kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, dia itu tidak mau mengeluarkan hartanya, inginnya dipakai sendiri. Itu juga termasuk kategori puncak dari pelit. Dari puncaknya pelit lagi yaitu syuhu, yaitu kikir. Wa amma minal bukhli, dan adapun termasuk dalam kategori pelit juga, berkaitan sama pelit nih mas, bil infak, untuk mengeluarkan nafkah, fi wujudi khairat, di dalam perkara-perkara kebaikan, wa taraikil qurbat, dan jalan-jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ma'at tamakkuni min dzalik, sedangkan itu bisa memungkinkan buat dia untuk berbuat baik. Fahaluhu ahwanu, maka keadaan tersebut itu lebih hina min halil ladzi qablahu, lebih hina dari keadaan yang sebelumnya yang tadi diceritakan. Bahasanya udah disertakan. Jadi ada kemungkinan saya punya harta misalnya, kemudian ada kemungkinan saya untuk berbuat baik, tapi kemungkinan itu saya nggak ambil. Fi wujuhil khairat, di dalam hal-hal yang perkara yang baik, wa taraikil qurbat, dan jalan-jalan kebaikan, ma'at tamakuni, padahal itu ada memungkinkan kita untuk berbuat baik, tapi kita tidak ambil. Fahaluhu, maka keadaan tersebut ahwan, lebih hina min halil ladzi qablahu, dari keadaan pelit yang sebelumnya. Kenapa nggak diambil? Wa yasama bakhilan aidan, dan disebut dengan pelit juga, tapi lebih hina, lebih parah. La li'annahu qad atharul mal, karena dia sungguh menahan hartanya, menyayangkan hartanya. Wa ragiba fi imsakihi, dan lebih menyukai untuk menahan harta yang dia punya. Wal bakhlu bibadlihi, dan pelit untuk mendermakan hartanya, fima huwa lahu arfa'u wa anfa'u, yang padahal dia itu bisa aja karena ada kesempatan di dalam kebaikan, ketika dia berderma, arfa'u, dia bisa mengangkat derajatnya dia, wa anfa'u, dan lebih bermanfaat bagi dia, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, minat darajatil ula, dari derajat-derajat ketinggian, wal khairat, dan derajat-derajat kebaikan, al baqiyati fid daril akhirah, untuk baqiyah, untuk di negeri akhirat yang kekal. Padahal itu lebih menyelamatkan, kenapa nggak diambil? Padahal kemungkinan dia untuk mendermakan hartanya itu ada. Misal
di sini ada pengajian atau apalah kegiatan, ada kemungkinan dia untuk nyumbang tuh ada, tapi dia tetap menahan hartanya. Padahal acara itu kesempatan dia untuk berbuat baik atau mendekati kepada jalan-jalan kebaikan, tapi dia tahan hartanya. Padahal kemungkinan untuk berbuat baik itu ada karena ada acara, tapi dia nggak ambil. Nah itu lebih hina. Seandainya dia mendermakan itu, maka di sini arfa'u wa anfa'u, itu akan lebih mengangkat derajatnya dia di sisi Allah dan lebih bermanfaat di sisi Allah untuk mengangkat derajat-derajat yang tinggi dan kebaikan-kebaikan untuk dunia yang untuk akhirat yang kekal. Di bait terakhir, wa madamal insan, dan selama seseorang, ini catatan penulis, selama seseorang itu yarjihu imsakal mal, lebih mementingkan untuk menahan hartanya, ala badlihi fi mahabbillahi, dibanding mendermakan hartanya di perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, wa maradihi, dan diridhoi oleh Allah, fahuwa ghairu khalin an syai'in minal bukhli, dan dia tidak terlepas dari orang yang pelit. Jadi selama orang itu masih menyukai untuk memegang, tidak mengeluarkan hartanya dibanding sesuatu yang dikeluarkan untuk di jalan Allah dan diridhoi Allah, maka dia masih termasuk dalam kategori pelit. Wala yakunul insan jawadan, dan tidak dikatakan seseorang itu dermawan, sakhiyan, dan tidak dikatakan seseorang itu mempunyai sifat murah hati, hatta yakuna bi badlil mal, sampai dia mau mendermakan hartanya fi mahabbillah, di dalam perkara-perkara yang dicintai Allah. Arjihu indah wa habu ilaihi min imsakihi, dan itu lebih dia sukai dibanding menahan hartanya. Fa'lam, ketahuilah, zalika, tentang kecaman itu, tentang kecaman pelit dan kikir itu. Wa'mal, dan beramalah, dermawanlah kalian. Alaihi, wallahu yatawalla hudaka, semoga Allah memberikan hidayah petunjuk kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Habis bab ini. Sebelum ditutup, boleh kalau mau diskusi sebentar, 2 pertanyaan kalau mau didiskusikan. Kalau ada yang nanya tentang bab yang sebelumnya juga boleh, yang sudah takabur, terus riya, hasud sudah, kemudian pelit sudah. Gak ada? Cukup? Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan menjadikan kita orang yang dermawan, agar hati kita lembut, karena salah satu sifat para nabi itu karena mempunyai kelembutan hati ketika melihat orang yang susah dan mempunyai sifat yang dermawan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.